Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini ananda-anandaku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah SWT, sehingga kita bisa mengikuti proses pembelajaran kali ini dengan baik. Dan Ustadz sering mengingatkan, jaga protokol kesehatan, gunakan masker bila berada di luar ruangan, cuci tangan di air yang mengalir, dan jaga jarak. Nah, pada pembelajaran video kali ini, kita masuk kepada tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah. Nah, untuk mengawali pembelajaran kali ini, mari kita buka bersama-sama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah SWT. Semoga di dalam proses pembelajaran kali ini, Allah memudahkan kita dan memberikan kefahaman dan ilmu yang cukup. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita masuk kepada muatan IPS KD 3.1 dan 4.1. Nah, pada bagian pertama ini, bagian A ini kita akan mengidentifikasi kenampakan alam dan pemanfaatannya. Jadi, wilayah Indonesia yang kita tinggal ini memiliki kenampakan alam yang beragam. Ya, setiap kenampakan alam tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut menyebabkan beragam bentuk pemanfaatannya kenampakan alam. Jadi berikut ragam kenampakan alam di Indonesia beserta pemanfaatannya. Ya, gunung. Jadi gunung merupakan permukaan bumi yang menjulang ke atas dengan ketinggian minimal 600 meter di atas permukaan laut (mdpl). Gunung dibedakan menjadi gunung aktif, yaitu masih melakukan aktivitas vulkanik, dan gunung tidak aktif. Penampakan gunung di antara lain sebagai, ini adalah sebagai penghasil beragam tambang, tempat penyimpanan air, dan sarana rekreasi alam. Dan selanjutnya adalah dataran tinggi. Nah, dataran tinggi ini merupakan hamparan tanah yang luas dengan ketinggian lebih dari 600 mdpl. Dataran tinggi terbentuk dari hasil erosi dan sedimentasi sedimentasi. Dataran tinggi beriklim sejuk dan memiliki tanah yang subur. Nah, untuk pemanfaatan dataran tinggi diantaranya adalah lahan peternakan sapi. Selain itu juga sebagai lahan pertanian sayur, perkebunan teh, kopi, cengkeh, dan kina, peternakan sapi, pemukiman penduduk, serta tempat peristirahatan dan rekreasi. Nah, salah satu daripada pemanfaatannya adalah tadi yang kita sebutkan adalah teh. Jadi, tanaman teh umumnya tumbuh di dataran tinggi, tropis dan subtropis, dengan curah hujan yang cukup tinggi. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang mengandung banyak humus. Berbeda dengan padi, teh tidak memerlukan banyak air saat masa awal tanam. Semakin tinggi daerah penanaman teh, semakin tinggi pula kualitas teh yang dihasilkan. Nah, selanjutnya adalah dataran rendah. Dataran rendah merupakan hamparan tanah yang datar yang luasnya
dengan berada di ketinggian 0 sampai 200 mdpl. Dataran rendah biasanya terletak di dekat pesisir pantai dan juga pedalaman. Dataran rendah memiliki ketinggian yang merata. Hal ini memudahkan penduduk dalam beraktivitas. Nah, untuk pemanfaatannya adalah antara lain sebagai lahan pertanian, perkebunan, area industri, dan pemukiman. Nah, salah satu contoh untuk pemanfaatan lahan di dataran rendah adalah tanaman padi. Jadi, tanaman padi pada umumnya tumbuh di dataran rendah dan tinggi, di daerah yang beriklim tropis. Tanah yang cocok untuk tanaman padi adalah tanah yang mengandung banyak humus dan pengairan yang cukup. Pada awal masa tanam, tanaman padi harus digenangi oleh air. Tanaman padi harus ditanam di lahan yang terbuka karena membutuhkan cahaya matahari. Tanaman padi umumnya ditanam di lahan yang luas dan datar. Akan tetapi padi juga dapat ditanam di tanah yang miring atau lereng. Sawah yang bertingkat yang berada di lereng disebut sengkedan. Nah, selanjutnya adalah laut. Nah, laut merupakan kumpulan air asin yang memisahkan antar daratan. Air laut memiliki kadar garam rata-rata 3,5%. Artinya, dalam 1 liter atau 1000 ml air laut terdapat 35 gram garam. Setiap laut memiliki kedalaman yang berbeda-beda. Laut dimanfaatkan untuk tempat nelayan mencari ikan, sumber makanan laut, olahraga laut, sarana perdagangan antar negara, dan sarana transportasi antar pulau. Ya, selanjutnya adalah sungai. Sungai merupakan aliran air yang panjang dan besar yang berada di dataran. Aliran sungai mengalir dari hulu pegunungan ke hilir muara. Sungai biasanya dimanfaatkan untuk peternakan ikan berupa tambak, olahraga air, sarana perdagangan, transportasi air, dan pembangkit listrik tenaga air. Nah, ini adalah salah satu contoh sarana perdagangan pasar apung yang ada di Banjarmasin. Jadi, di sana melakukan aktivitas perdagangan jual beli berada di atas sungai, yaitu menggunakan perahu yang berjejer-jejer. Dan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan, baik itu wisatawan lokal maupun wisatawan internasional. Ya, selanjutnya adalah pantai. Pantai merupakan dataran yang berbatasan langsung dengan laut. Wilayah pantai memiliki udara yang panas dan jarang turun hujan. Ada pantai yang landai berpasir, ada juga pantai yang biasanya berupa tebing, terjal, dan curam. Pantai dimanfaatkan untuk lahan pertanian, kelapa, dan garam, serta tempat pariwisata bahari. Dan yang terakhir adalah sungai. Oh sudah, maaf, Afan. Jadi yang terakhir tadi adalah pantai. Nah, untuk tugas kalian selanjutnya adalah silakan kalian kerjakan tugas Bu Petik 4C pada halaman 18, nomor 4 dan 5. Jadi, untuk pembelajaran kali ini Ustadz cukupkan. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.